Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok dengan menggunakan data penelitian sebagai berikut. Seorang peneliti ingin melakukan percobaan untuk menentukan pengaruh konsentrasi, di sini dilambangkan dengan K, gelatin sebagai bahan pengawet terhadap umur simpan daging ayam. Di sini konsentrasi terdiri dari 5 taraf dari 0, 5, 10, 15, hingga 20%. Daging ayam akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, dada, kelompok 2, sayap, dan kelompok 3, paha bawah. Nah, dapat dilihat juga bahwa bahan penelitian kali ini sudah tidak dapat lagi dikendalikan atau tidak homogen dikarenakan umur simpan daging ayam juga dipengaruhi oleh setiap bagian tubuh ayam. Respon variabel yang diukur adalah umur simpan. Langsung saja di sini saya sudah membuat tabel sedemikian rupa dengan perlakuan ditulis sebagai berikut: 5 perlakuan dari 0 hingga 20 dan kelompok dengan angka yang sudah tertera sebagai berikut. Langsung saja kita mencari jumlahnya terlebih dahulu dengan rumus sum, buka kurung, kita blok ini semua untuk yang K0, kemudian enter. Untuk ratanya kita pakai rumus average, sama, blok juga ketiga ini, lalu klik enter. Nah, di bawah juga sama ya jumlah. Nah, kita pakai sum. Bedanya tadi kan 3 ke kanan ya, ini sekarang kita tarik ke bawah. Perlakuannya 5 perlakuan ya, enter. Untuk rata juga sama, hanya saja pakai average. Kita juga tarik ke bawah, enter. Nah, untuk ini kita cukup drag saja ke bawah sampai sini. Sedangkan ini kita drag hingga ke samping. Dengan ini dan ini kita buang saja. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan data, yaitu 177,43. Uniknya di sini jumlahnya dengan jumlah di sini itu sama ya. Kalau tidak percaya bisa kita coba lagi. Ini sum, kita drag sampai di sini, kita enter. Nah, sama saja 177,43. Jadi nggak ada bedanya ya. Ini juga sama sebenarnya. Ini merupakan rata dari sini dan juga rata dari ini. Kita blok saja supaya lebih jelas, kita tahu rata dan jumlah keseluruhan datanya ya. Nah, kemudian kita akan membuat tabel ANOVA untuk rancang acak kelompok. Untuk itu kita pergi ke menu data, kita pergi ke menu analisis. Nah, kalau di Excel-nya tidak ada menu ini analisis, kita bisa mengaktifkannya dengan cara pergi ke File, Options, maka akan muncul menu seperti berikut. Kita cari Add-ins di sini di kedua paling bawah. Kemudian Manage Excel Add-ins. Pastikan Excel Add-ins terpilih, lalu kita klik Go. Maka akan muncul menu kecil seperti ini. Karena saya sudah mencentang kedua ini hanya ini yang kita butuhkan untuk rancang acak kelompok ya, untuk kasus ini, analisis toolpath dan analisis toolpath TBA. Nah, kita klik OK. Maka secara otomatis akan ada menu tambahan di samping outline, yaitu analisis, dan akan ada pilihan data analisis. Langsung saja kita tekan. Kita pilih ANOVA two factor without replication, tanpa pengulangannya. Bukan yang ini, tapi yang ini. Klik OK. Nah, di sini saya sudah buat ya tadi, cuman nggak apa-apa, kita ulang lagi. Saya jelaskan juga secara rinci. Ini input range itu adalah
apa yang mau kita hitung, apa yang mau kita buatkan dalam tabel itu, data-data apa saja yang ingin kita buatkan dalam tabel ANOVA. Di sini saya pilih ini semua ya. Dari perlakuan ini, usahakan ini perlakuan serta kelompok ini Romawi 1, 2, 3 ini jangan ada yang di merge cell ya, karena tidak akan bisa terbaca perlakuannya ini, khususnya perlakuan ini jangan pernah di merge ya. Baik, kemudian ini labelsnya kita aktifkan dengan alpha, kita biarkan saja di 0,05. Lalu outputnya, output options adalah output range adalah tempat di mana kita ingin tabel tersebut muncul atau dibuat. Di sini saya pilih di slot ini ya, di B20 ini. Kita klik OK saja. Nah, dengan begitu muncul sudah tabel ANOVA two factor without replication-nya. Nah, bisa dilihat di sini di summary-nya ini, di tabel deskripsinya sama ya. Ini ada perlakuannya 5 perlakuan dengan kelompoknya masing-masing 3 ya. Count-nya di sini sama. Sedangkan untuk kelompoknya di sini perlakuannya ada 5. Jadi mereka ini saling berhubungan ya. Sedangkan untuk jumlahnya juga bisa dilihat ini sama ya, sumnya sama, kemudian average-nya juga sama, dan tingkat variasinya, variance. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya ini source of variation itu sebenarnya adalah sumber keragaman. Kita tulis saja sumber keragaman di sini, sumber keragaman. Kemudian SSI-nya adalah jumlah kuadrat CK. Ini adalah DB, dataset bebas. Ini adalah KT, kuadrat tengah. Di sini F adalah F hit atau F hitung. Kita tulis saja hit. Di sini P value, dan di sini adalah F tabel 5% atau alpha ya. Lalu di sini adalah perlakuan, columns-nya adalah kelompok, bisa dilihat. Tadi rows itu kan berarti ke bawah ya perlakuan, kemudian columns-nya ini adalah ini kalau misalnya dia ke kanan atau ke samping itu berarti adalah rows, tapi kalau dia menurun seperti ini, data kelompok ini dia bernama columns. Makanya sebelum itu, nah ini columns ya, ini saya tadi tekan undo lagi dengan Ctrl Z untuk memperlihatkan bahwa bahasa Inggrisnya itu columns, di sini adalah kelompok. Jadi kita namakan kelompok. Nah, error itu adalah galat dan ini total. Oke. Nah, bisa dilihat juga ini adalah hasil perhitungan dari Excel itu sendiri, bawaan dari Excel. Kita menggunakan program yang sudah ada di Excel untuk menghitung rancangan acak kelompok dengan data seperti berikut. Nah, sebenarnya juga kita bisa melakukannya secara manual dengan cara menginput rumus tertentu. Bagaimana caranya? Ini akan saya perlihatkan di tabel yang sudah saya buat ini. Langsung saja, tetapi sebelum itu kita harus menentukan dulu faktor koreksinya atau FK. Ini saya sudah melakukannya tadi. Sebelumnya saya sudah melakukannya dengan cara kita ulang saja ya. Di sini juga saya sudah ada rumusnya, jadi tidak apa-apa. Kita enter dulu, kita hapus dulu ini. Lihat, saya jelaskan kenapa. F16, kita lihat F16 di mana. Ternyata F16 adalah jumlah data keseluruhan di pangkat 2 seperti ini, kemudian dibagi dengan
Jumlah dari C11 itu adalah jumlah dari semua data tersebut. Bisa dilihat dari C11 hingga E15 seperti ini. Maka tanpa lama-lama kita langsung saja ya copy, kemudian kita paste saja langsung seperti ini. Ini ada apa? Kita copy dulu. Oh, ini gak ada kurungnya ya. Usahakan notasi, maksudnya itu penulisannya itu harus benar supaya tidak error seperti tadi ya. Jika memang harus menaruh kurung atau meletakkan kurung itu harus dikurungi. Nah, seperti ini kita enter. Nah, karena FK-nya sudah dapat hasilnya, maka langsung saja kita isi tabel ini dengan rumus-rumus yang sudah saya buat di bawah ini. Nah, sudah banyak ya rumusnya. Kita lihat satu-satu. Jika perlakuan itu adalah sum SQ, ya sebagai berikut ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita copy saja, kita paste saja. Seperti yang bisa dilihat sama ya, ini untuk perlakuannya sama. Lanjut ke kelompok. Oh ya, saya jelaskan saja. Perlakuan itu F11 sampai F15. Mari kita balik. F11 sampai F15 berarti ini ya yang di blok jumlah dari perlakuannya. Jika kan tadi kan jumlah kuadrat dari perlakuan tersebut ya. Jadi oke, lanjut ke yang kedua yaitu kelompok. Kelompok C16 hingga E16. C16 hingga E16. Ini ya. Nah, bisa dilihat ini adalah jumlah kuadrat untuk kelompoknya. Seperti itu. Maka kita langsung saja copy rumus dari sini. Kemudian paste, enter. Nah, sama 0,88. Lanjut untuk totalnya dulu ya, kita galak nanti saja. Untuk totalnya adalah keseluruhan datanya. Ini ya, keseluruhan datanya, 15 data ini. Oke, langsung saja kita input. Ups, maaf. Ini salah tempat, harusnya di total ya, bukan di galat. Delete dulu. Sini kita sama dengan, kemudian enter. Nah, seperti yang dilihat sama ya, hasilnya ini adalah hasil pembulatan yang 17 dengan 2 ini hasil pembulatan ke atas ya, jadi sama aja, kurang lebih sama ya. Oh ya, kenapa kurang C49? C49 tadi adalah FK yang telah kita cari, faktor koreksi yang telah kita cari. Ini semua akan dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, langsung saja karena sudah mencari semuanya sisa galak, maka ini gampang ya, tinggal kita kurangi saja total, dikurangi dengan kelompok, dikurangi dengan perlakuan, enter. Nah, 71,91. Oke, lanjut kita ke DB. DB perlakuan itu adalah count A, B11 hingga B15. B11 hingga B15. Kita lihat di mana ini? Di sini ya. Nah, untuk perlakuannya berarti kita langsung saja copy, paste, 4. Nah, dia dapat hasilnya 4. Di sini juga langsung kita, ini untuk kelompoknya kita copy 2. Untuk totalnya 14. Nah, untuk galatnya kita hanya perlu seperti tadi. Untuk jika galatnya kita hanya perlu kurang-kurang ya, pakai rumus DB total dikurangi dengan DB kelompok dan dikurangi dengan DB perlakuan.
hasilnya adalah 8. Nah, untuk KT sebenarnya gampang saja, kita hanya perlu membagi CK dengan DB. Sama ini langsung ditarik saja ke bawah. Oke, untuk F hitung di sini untuk F hitung perlakuan, rumusnya adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Langsung saja KT perlakuan di mana? KT perlakuan di sini dibagi dengan KT galat. Seperti ini. Oke, ini juga KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Harusnya KT kelompok dibagi dengan KT galat. Seperti ini. Untuk F-tab 5%-nya, kita bisa lihat di sini ya. Kita pakai rumus F inverse ya, F inverse. Karena dia 5%, maka kita pakai dengan menggunakan angka 0,05 karena 5% ya. Kemudian DB perlakuan per DB galat. Baik, untuk ini karena dia di kolom perlakuan sini ya. Karena dia di sini untuk perlakuan, maka kita menggunakan perlakuan dibagi galat. Langsung saja kita copy rumusnya. Ups, ada apa ini? Oh iya, kita keliru ya, bukan kita, soalnya kita input DB perlakuan, harusnya kita input selnya, nomor selnya, seperti berikut. DB perlakuan ini dibagi dengan DB galat. Dibagi dengan DB galat seperti berikut. Begini. Ya, jadi keliru ya, ini harusnya kita ganti dulu. Tidak boleh begini. Dia koma bukan per ya. Nah, ini juga ya, untuk semuanya ini keliru ya, jadi kita ganti bersama-sama. Ini koma, karena di rumusnya itu mintanya koma ya, makanya tadi gak bisa kalau pas input bagi ya, input per, dia gak mau muncul error. Nah, lanjut untuk ini kita copy saja, yang kedua ini masih 5%, tetapi dia minta kelompok, jadi kita langsung saja. Oh, ada sama lagi. Hati-hati ya, ini kalau bikin rumus ini, kalau memang masih tulis keterangannya, ini akan terjadi apabila kita langsung copy paste rumus. Jadi ini kita ambil dari DB galatnya, DB kelompok, kemudian kita koma DB galatnya. Kita akan dapat hasil seperti tabel ini ya, sama ya, ini hasilnya. Oke, lanjut ke F-tab 1. Kita hanya perlu menggesernya sebenarnya ya. Geser ini kita pakai, oh nggak bisa, maaf, salah. Kita input ulang saja, nggak apa-apa. Kita pakai F inverse. Kali ini kita pakai 0,01. Ini saya pakai titik karena versi saya ini yang di Inggris ya, bahasa Inggris punya. Jika Excel-nya itu dalam bahasa Indonesia, maka akan menyesuaikan dengan cara mengganti titik ini menjadi koma. Sama juga dengan titik 2 ya, kalau di bahasa Inggris itu dipakai titik 2, tapi kalau di bahasa Indonesia itu dipakai titik koma, jadi harus diperhatikan. Kalau salah input itu
bisa error nanti rumusnya. Baik, lanjut. Kita pakai db perlakuan, koma, db galat. Nah, enter. Kemudian ini juga sama ya, f inverse 0,01, lanjut dulu, db kelompok per db galat, koma db galat. db kelompok, koma dulu, db kelompok, koma db galat. Enter. Nah, udah ya. Jadi beginilah untuk tabel manual ANOVA untuk rancangan acak kelompok. Kita gunakan rumus seperti ini. Dilihat ya, udah sama. Kita hanya perlu mencari f-tab 1%-nya tadi. Oh iya, tadi kita lupa cari sig-nya ya. Untuk mencari sig-nya kita input rumus if ini masukkan f-nya sini lebih besar daripada f-tab, maka keterangannya ns ya. Di sini saya pakai tanda petik 2 itu karena ns adalah huruf, bukan angka ya, bukan numerik, tapi dia adalah alfabet. Jadi untuk data selain nomor itu harus dipakai tanda kutip 2 ya, di kiri dan di kanan. Lanjut. Value if false-nya itu kita membuat lagi satu rumus if sama, tetapi kita bandingkannya dengan f-tab 1%, dia lebih besar daripada f-tab 1%, maka 1 bintang. Jika masih sama, maka 2 bintang. Tutup. Enter. Sini bisa dilihat ini ns ya, karena 15 itu jauh lebih besar daripada 3,8. Dalam arti ini tidak bisa diuji lanjut. Sedangkan untuk di bawahnya ini 0,04 kita drag saja ke bawah. Nah, ini signifikannya itu adalah 2 bintang, dimana berpengaruh sangat nyata pada taruh 1%, karena dia di sini tuh lebih kecil daripada 8,6. Jelas sekali ya, ini 0,04 dibandingkan dengan 8,6 itu pasti lebih kecil hitungnya. Jadi inilah yang kita gunakan untuk uji lanjut, yang akan saya jelaskan setelah ini. Kita harus mencari pembanding BMT-nya dulu dengan cara memasukkan rumus ini. Ini saya jelaskan dulu. T inverse dan rumus T inverse ini, kemudian kita buka kurung, kita masukkan dulu alfanya, dimana itu adalah 5%, 0,05 dibagi dengan 2. Kemudian kita ambil di 46, yaitu db galatnya ya. Ini kemudian dikalikan dengan SQRT dari 2 dikali KT galat, di sini KT galat dibagi dengan jumlah kelompok ini ya. Sebenarnya itu rumusnya itu count A, kemudian blok ini sampai sini, tapi karena kita instan saja pakainya langsung 3 ya, karena ini kan 1, 2, 3 kelompok ya. Jadi langsung saja kita input rumusnya dengan langsung copy paste saja. Kemudian nah
Hasilnya dari uji pembanding BNP-nya itu adalah 6,73. Ini akan menjadi acuan kita untuk nanti selisihnya, apakah selisihnya itu merupakan MS non signifikan ataupun berpengaruh nyata ya. Jadi untuk pertama kita harus menginput perlakuan serta ratanya dari tabel awal, yaitu ini. Ingat, perlakuan ini apabila mau dimasukkan ke tabel BNP ini harus dalam keadaan dari rata terbesar hingga terkecil. Sebentar lagi saya akan tunjukkan. Ini kan masih dari K0 hingga K20 ya. Kemudian ratanya kita ambil, kita copy, kita pindah ke sini. Nah, untuk rata ini perlu diperhatikan karena yang kita copy itu adalah angka atau data numerik. Kita harus right click kemudian paste option value, maka akan masuk seperti angkanya masuk ya. Kita perhatikan dulu bentuknya. Nah, ini kan masih dari terkecil sampai terbesar ya. Jadi dengan cara mendata kemudian sort, kita akan mengurutkan kembali, tapi dari jumlah rata terbesar hingga terkecil, largest to smallest, bisa dilihat. Nah, setelah itu kita akan mencari selisihnya. Selisihnya adalah kita mulai dari sini saja. Bisa dilihat rumus selisihnya adalah rata pertama ini yang paling atas dikurangi dengan rata yang kedua. Tetapi ingat, karena nanti kita akan drag ke bawah, maka kita tidak ingin rata ini pindah-pindah, kita harus mengunci dengan tekan F4, yaitu absolute. Nah, seperti ini. Jadi apabila sudah ada bentuk dolar seperti ini, maka saya sudah terkunci dan akan dapat digunakan sebagai acuan. Ini saja kita kurangi dengan ini. Nah, sekarang kita akan membandingkan 5,02 dengan 6,7. Bisa dilihat di sini, apabila selisih lebih kecil daripada BNP maka MS. Sedangkan apabila selisih lebih besar daripada BNP maka hasilnya adalah diberi bintang atau berpengaruh nyata. Oleh karena ini 5,02 lebih kecil dibandingkan dengan 6,73, maka di sini kita akan memberinya MS. Misalnya kita drag ke bawah, bisa dilihat ini tidak bergeser ke bawah ya, masih C71, yaitu rata pertama ini tadi. Nah, untuk ini karena dia lebih besar daripada 6,7 maka diberi bintang. Coba lagi. Nah, sampai bawah ini sudah dapat dikonfirmasi bahwa semuanya bintang ya, karena semakin ke bawah itu jumlahnya semakin besar ya. Lanjut. Sekarang kita akan menggunakan rata kedua, dikunci, kemudian dikurangi dengan rata ketiga seperti ini. Nah, karena ini lebih besar, maka sudah dipastikan ini adalah bintang. Nah, ke bawahnya juga pasti akan sama, yaitu bintang. Lanjut. Sekarang rata ketiga dikunci dulu, jangan lupa. Sekarang rata keempat seperti ini, 2,12 sudah pasti lebih kecil daripada BNP. Kita akan memberikan MS. Sama juga di bawahnya ini udah pasti MS juga karena lebih kecil ya. Jadi ini terakhir ini dikunci, jangan lupa dikunci. Ini dikurangi ya. Enter. 0,8 sudah pasti lebih kecil, maka kita akan memberinya MS sini. Nah, maka selesai sudah selisihnya. Sekarang kita akan membuat notasinya. Awalnya kita akan menganggap ini sebagai A. Nah, untuk MS nya saya buat menjadi kuning ya, saya
Coba dilihat. Nah, ini juga. Nah, sebentar. Karena ini A, kita akan membuat notasi A di sini serta di sini karena NS berakhir sampai di sini. Nah, ini karena tidak ada NS, maka kita tidak perlu memberi notasinya. Kita akan langsung pindah di sini dengan memberi notasi B di atas. Nah, coba tekan sini ya. Nah, di sini kan B dimulai ya. Di sini tulis B, kita NS dan NS di sini B dan B. Demikian notasi untuk tabel uji BMT. Sebentar, ini saya rapikan dulu. Nah, baik. Sebenarnya ada cara lain dengan membuat tabel menambahkan kolom prorata tambah BMT. Maka kita juga bisa mencari notasi dari tabel BMT seperti yang ini ya. Tapi kita perbedaannya itu kita memakai prorata ditambahkan dengan BMT. Hanya saja di sini perlakuan dan proratanya itu diurutkan seperti pada di atas ya. Seperti di sini dari kecil hingga terbesar, tidak usah dibolak-balik, tidak usah dibalikkan dari besar ke yang terkecil. Maka kita copy dulu, langsung copy saja ini keterangannya, kita paste di sini. Nah, tapi kita akan membentuknya kembali dari yang terbesar terkecil hingga terbesar. Kita rata terkecil hingga terbesar selalu standar, maka akan kembali seperti semula ya, dari 0 hingga ke 20. Untuk rata tambah BMT nya ini menggunakan rumus rata, pastinya rata ditambahkan dengan BMT nya. Berarti BMT nya ini karena kita akan memakainya berulang kali dan akan mendrag ke bawah, maka kita isi saja BMT nya di sini, kita drag saja ke bawah. Oh maaf, bukan begitu, ini sekarang dulu. Nah, kita akan melihat sambil membuat rotasinya dengan cara melihat apakah 12 ini lebih besar daripada 6,6. Jika jawabannya maka kita akan membuat A di sini. Ini awalnya juga dibuat A juga ya. Nah, apakah 12 ini lebih besar daripada 8? Ya, A juga. Oke. Baik. Karena 12 sudah lebih kecil tidak lebih besar daripada 16, maka kita lanjut ke bawah. Oke. Stop. Nah, 13 apakah lebih besar daripada 6? Ya, di sini kita tulis tambahkan B dulu ya. Sebelum itu kita tambahkan B dulu, kemudian baru kita lihat apakah 13 lebih besar daripada 8? Ya benar, maka di sini juga B. Apakah 13 sudah lebih besar daripada 16? Tidak ya, 16 lebih besar, maka tidak usah ditulis di sini. Nah, tapi karena ini sudah diwakilkan dengan A, kita bisa saja hapus ini, kembali lagi seperti ini ya. Kemudian kita turunkan lagi 15. Apakah 15 lebih besar daripada 16? Tidak. Maka kita turunkan lagi seperti berikut. Nah, apakah 23 lebih besar dari 16? Kita tulis B dulu ya di sini. Ya benar, makanya sini B. Kemudian apakah 23 lebih besar daripada 21? Ya. Maka dari itu kita tulis B. Nah, baru kita ubah dengan cara menganggap A itu adalah B, sedangkan B itu adalah A. Hanya perubahan abjad ya, atau notasi. Makanya di sini kita mengisikan B, 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 A, dan A. Sebenarnya bisa dilihat ini K20 sampai K0 itu notasinya sama ya, sama seperti ini ya. Bisa dilihat hanya posisinya dibalikkan karena tadi kan kita perlakuannya itu dimulai dari yang terbesar hingga terkecil, makanya notasinya dimulai dari A, A-nya di atas, sedangkan ini dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, makanya notasinya A-nya di bawah ya, sedangkan B-nya di atas. Dan bisa dilihat ini A, di sini A, ini A juga A.
kemudian 3B di atas, 3B di bawah. Berarti sama, hanya saja urutannya berbeda ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji PNJ ya. Untuk tabelnya saya sudah copy paste perlakuan sama rata-rata dari yang PNT tadi ya. Ingat, rata-ratanya itu diurut dari terbesar ke terkecil ya. Kemudian ini untuk Q, nilai Q sebenarnya kita cari di tabel PNJ, nanti bisa dilihat sendiri. Sedangkan ini kita langsung input saja rumusnya dulu. Nah, seperti berikut. Untuk nilai pembanding PNJ-nya bisa dilakukan dengan cara mengalikan ini Q dengan SQRT ya, seperti ini. Nah, maka dapatlah pembanding PNJ yaitu 8,4. Sebenarnya jika dihitung lagi, ini sebenarnya sama selisihnya seperti ini, jadi kita langsung copy aja. Seperti berikut ya. Nah, hanya saja untuk ini kita harus mengganti dengan fs. Kalau begitu, karena bisa dilihat 7,5 lebih kecil daripada 8,4. Sedangkan yang tadi beda ya, BNT-nya ini 0,7 sedangkan BNJ 0,4. Tapi nanti notasinya akan sama saja. Kenapa? Sebentar lagi saya akan jelaskan. Nah, untuk ini kita pasang dulu A, seperti ini, biar A. Di sini harusnya kita buat B. Ini saya tulis dulu, tapi untuk B-nya kita akan hapus lagi. Seperti ini, karena di sini sama ya. Karena di sini sama. Sudah diwakilkan oleh A. Jadi ini dihapus saja, nggak guna. Jadi ini bisa dihapus juga. Maka kita akan lanjutkan dengan menaruh B di sini saja. Nah, kan sama nih, ini B-nya seperti kata sudah, jadi langsung saja lanjut B di bawah menjadi bawah, maka notasinya akan sama. Demikian untuk PNJ. Nah, untuk Duncan sendiri yang terakhir ini sama ya perlakuannya, langsung saja di paste aja tanpa berlama-lama. Nah, untuk selisihnya juga untuk selisihnya ini agak beda ya, perhitungannya bersama tidak seperti PNT serta PNJ ya, dia ada tabel tambahan seperti ini. Kita harus mencari nilai S-nya dulu dengan ini saya jelaskan lagi. Ini 46 adalah, bisa dilihat di sini 46 ini adalah ketiganya, sedangkan dibagi dengan kanta C10 sampai ke 10, yaitu adalah jumlah dari kelompoknya. Dari kelompoknya bisa dilihat jenis kelompok. Dari itu langsung saja kita buat rumusnya. Nah, maka akan diperoleh 1,73. Nah, untuk RP ini kita hanya perlu mengalihkan nilai dari R itu diambil dari tabel Duncan, juga P-nya ya, P sama R-nya ini diambil dari tabel Duncan-nya, bisa dilihat sendiri nantinya. Jadi langsung saja kita mengalihkan dengan ini. Jangan lupa untuk nilai S ini, karena kita akan memakainya, untuk selanjutnya itu kita harus enter absolute dulu. Ini kita tarik ke bawah seperti ini. Maka untuk pembandingnya ini adalah demikian. Nah, cara untuk mencari selisih ini adalah ini kita tutup dulu, kita absolutkan, kemudian kita kurangi dengan yang kedua ini. Nah, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Karena ini adalah lebih kecil daripada ini, maka seperti keterangan ini, selisih apabila lebih kecil daripada RP, maka dinyatakan NS, non signifikan. Jadi kita tarik dari bawah. Nah, kan sudah 12.
maka ini kita bandingkan dulu dengan yang keduanya. Nah, sudah jelas lebih besar makanya ini diberi bintang. Kita turunkan lagi sama ya, 14. Terus selanjutnya pasti sudah bintang ya semua. Lanjut, dan ini kita 4 dulu, dikurangi dengan ini. Kita bandingkan dulu apakah 7,57 lebih besar daripada 5,4. Ya, benar. Nah, jawabannya adalah bintang. Kita turunkan lagi, sudah pasti jawabannya semua bintang ya. Sama ini juga, kita lanjut ke yang ketiga ini. Jangan lupa di absolut, kemudian tempat ini seperti ini, kita tukarkan semua. Nah, bisa dilihat. Sebentar. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji PNG ya. Untuk tabelnya saya sudah copy paste perlakuan sama rata-rata dari yang PNG tadi ya. Ingat, rata-ratanya itu diurut dari terbesar hingga terkecil ya. Kemudian ini untuk Q, nilai Q sebenarnya kita cari, kita lupa untuk absolut keempat itu 1,12 kan. Ini lebih kecil, makanya kita taruh NS, sama juga lebih kecil NS. Ini dibandingkan berurutan ya. Kalau ini misalnya yang pertama, kita bandingkan yang ini, yang kedua kita bandingkan dengan yang kedua, yang ketiga dibandingkan yang ketiga, sama juga ini kan 4, jadi dibandingkan dengan 4 ini. Yang kedua kita hanya membandingkan dengan 2 yang di atas saja. Sama juga untuk interaksi region, kita langsung buat sebagai formalitas untuk melengkapi saja. 4 kurangi ini 0,8, sudah pasti lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Kita taruh S. Nah, notasinya juga sama, ini kita taruh A, kita taruh B. Kemudian kita gambarnya saja supaya lebih jelas seperti berikut. Yang lain bisa dilihat seperti yang lain ya. Nah, notasinya juga akan sama pada ujungnya. Jadi bedanya di sini itu di BNJ itu ada satu NS, sedangkan yang lain itu sama semua ya. Notasinya juga sama, kita buatkan saja supaya lebih rapi. Ini dan seperti ini. Nah, baik, demikianlah penjelasan atau video tutorial dari rancangan acak kelompok dengan contoh kasus percobaan untuk menentukan pengaruh konsentrasi gelatin sebagai bahan pengawet terhadap umur simpan daging ayam dengan menggunakan 3 metode uji lanjut, yaitu bisa dilihat uji PNT, uji PNJ, serta uji dampen. Sekian dari video kali ini, terima kasih.